keresahan tentang kecanduan gadget. Anak-anak di warung kopi gitu kan nyari wifi gitu. Sampai kecanduan game online, nggak pulang-pulang, nggak tahu waktu, ya nggak ngaji, nggak belajar, lupa waktu, emosinya berubah, terus itu yang jadi keresahan akhirnya. Bagaimana anak-anak itu berubah karakternya ketika menggunakan handphone tanpa terkendali. Yang perlu dipahami adalah anak itu tumbuh kembang anak. Dia juga berhak untuk tumbuh kembang tanpa dicampuri urusan gadget. Kalau kita tahu usia 0 sampai 6 tahun, itu tumbuh kembangnya itu sebenarnya nggak perlu gadget loh. Iya. Jadi harusnya harusnya kita orang dewasa yang sekarang menyelenggarakan pendidikan, menyelenggarakan sekolah formal, itu harusnya malu sama anak-anak. Tahu nggak kenapa? Permainan tradisional itu masuk dalam 10 objek pemajuan kebudayaan. Bicara tentang kebudayaan di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Kita orang Indonesia kan menyebut budaya itu sebagai identitas. Iya. Metode apa yang menarik buat anak-anak sehingga ajakan-ajakan kita masuk ke anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program podcast Ikrom 2024. Ya. Oke Ikrom People, dimanapun berada, hari ini luar biasa kita kedatangan tamu lagi ya, di spesial podcast terbaru di tahun 2024. Ya. Jadi siapa tamunya? Sedikit saja saya jelaskan terkait tamunya. Ini adalah sosok yang luar biasa, salah satu pemuda Sidoarjo ya, pencetus kampung lali gadget. Nah, Ikrom People ini pasti sudah banyak yang tahu nih kampung lali gadget karena kemarin beberapa bulan yang lalu kelas 4 dan kelas 5 SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage ini melaksanakan program pembelajaran berbasis proyek di kampung lali gadget. Nah, ketimbang penasaran, maka dari itu kita datangkan langsung pencetus atau pendiri kampung lali gadget dan nanti kita tanyakan. Banyak sekali hal-hal yang mau kita tanyakan ya terkait permainan tradisional, karakter anak, terus kemudian program-program SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage yang bisa dikolaborasikan dengan kampung lali gadget dan semuanya nanti akan kita bahas tuntas. Nah, sebelum itu sedikit profil ya terkait kampung lali gadget. Kita lihat bersama-sama. Gadget. Dolanan. 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 Kampung lali gadget. Kalau semua orang berlomba-lomba dalam kemajuan teknologi, lalu siapa yang memikirkan dampak negatif dari perkembangan teknologi itu? Kampung lali gadget ini terbentuk pada tahun 2018, bulan April Mei lah ya. Di situ yang mendasari terbentuk ya kegelisahan kita tentang punahnya beberapa permainan tradisional sudah tidak dimainkan lagi. Kemudian anak-anak sekarang lebih suka main gadget. Sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan anak-anak ya, karena mereka tidak main itu. Karena mereka itu sebenarnya tidak tahu, tidak ada yang mengenalkan, tidak ada yang mengajak. Ya ini kesalahan kita bersama ya, untuk satu keresahan yang harus kita sikapi sama-sama untuk kita bangkitkan lagi permainan tradisional ini. Tugasnya hari ini hanya bersenang-senang, belajar bersama alam, oke? Program ini memang tujuan utama itu kepada anak-anak. Yang paling utama ingin kita capai itu anak-anak. Kenapa anak-anak? Ya anak-anak ini yang mewariskan. Jiwanya masih suci, jiwanya masih belum banyak terkontaminasi banyak hal. Anak-anak ini paling mudah untuk diisi konten-konten positif. Paparan teknologi, paparan HP ini, internet sangat luar biasa, maka kita perlu program healing. Jadi program pengentasan kecanduan bagi anak-anak.
Ya, itu tadi sedikit video ya, keren sekali Kampung Lali Gadget bagaimana bisa memberdayakan sebuah permainan tradisional yang mungkin zaman sekarang mulai sudah hilang dan terkikis dengan era modern baru ini. Nah, langsung saja kita kenalan dengan sosok pendiri Kampung Lali Gadget. Di sini sudah ada Mas Ahmad Irfandi. Ya, selamat siang Mas Irfandi. Selamat siang, Mas Pras, Mas Ki Hajar ya. Kalau di sini nih Ustadz Hajar. Ustadz Hajar, oke, Ya, Ustadz jadi, Hajar. Jadi sedikit perkenalan. Saya manggilnya Go apa Mas ini? Manggil terserah, pokok jangan tante ya. Jadi sedikit profil Mas Irfandi ya. Bisa dijelaskan Mas Irfandi ini lahir tahun berapa, terus background pendidikannya apa, dan pendidikan terakhir apa, mungkin bisa Ya. dijelaskan? Terima kasih Sobat Ikrom. Hari ini saya diundang ke satu institusi pendidikan yang luar biasa, SD Ikrom Wage Taman, dan ini kesempatannya luar biasa juga. Satu SD inovatif dan keren di Kabupaten Sidoarjo ini saya diundang. Nah, ini luar biasa ini. Kalau kenalan, saya sendiri Ahmad Irfandi, kelahiran 93. Saya punya background pendidikan. Jadi kuliahnya sekolah formalnya di pendidikan. Di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kalau kuliahnya. Tapi minat aktivitasnya ada di pendidikan non formal. Oh, Gitu. oke. Jadi belajar non formalnya itu dulu lebih banyak di outdoor, di kegiatan kepramukaan, di kegiatan alam bebas. Ya kayak gitu. Jadi banyak outdoor learning yang saya pelajari gitu. Bahkan tesis saya itu tentang saya kan jurusan bahasa Indonesia, tapi tesisnya bahasa Indonesia tapi diajarkan dengan kegiatan outdoor. Oh gitu. Tapi Jadi dasarnya memang seneng kegiatan outdoor. Oke. Tapi sepengetahuan saya Mas Irfandi ini pendidikan terakhir S2 ya? Iya. S2. Jadi S2 di UNESA ya dengan jurusan yang sama. Jurusan yang S1, sama. gitu. Tapi memang dari background pendidikan, tapi setelah ini malah melanjutkan ke pendidikan yang non formal gitu ya? Ya lebih banyak ke itu pendidikan non formal yang nggak banyak digarap orang. Itu malah yang jadi yang jadi terobosannya. Cari yang sepi-sepi aja. Yang sepi aja. Yang sepi tapi menghasilkan sebuah inovasi dan karya yang luar biasa. Ya, betul. Itu ya. Nah, bicara tentang Kampung Lali Gadget nih Mas, bagaimana sih dulu awalnya Mas Irfandi mendirikan sebuah Kampung Lali Gadget ini hingga berdiri sampai sekarang? Dan mungkin berdiri kalau boleh tahu tahun berapa ini Mas? Tahun 2018. 2018, berarti masih berumur 5-6 tahun. Ya 6 tahun jalan. 6 tahun jalan. 6 tahun jalan. Pertamanya bagaimana? Awalnya itu bikin kegiatan literasi ya sama teman-teman. Teman-teman dari komunitas-komunitas itu datang ke tempatku, ya pengen main aja ke rumahku gitu kan. Terus tahu bahwa kegiatannya itu di desa gitu kan. Jadi desa kita itu sejuk, indah gitu. Terus kok ada keinginan dari teman-teman untuk bikin kegiatan literasi ini kayaknya asik di sini. Lapak buku, baca buku, mendongeng dan sebagainya. Bikinlah kegiatan. Terus saya tuh merasa ketagihan, loh kok seru ya bikin kegiatan anak-anak gitu ya. Di desa apalagi, belum pernah kan sebelumnya. Akhirnya ketagihan saya bikin lagi. Bikin lagi kegiatan-kegiatan anak, tapi waktu itu sudah ada keresahan tentang kecanduan gadget. Anak-anak di warung kopi gitu kan nyari wifi gitu sampai kecanduan game online, nggak pulang-pulang, nggak tahu waktu, ya nggak ngaji, nggak belajar, lupa waktu, emosinya berubah, terus itu yang jadi keresahan akhirnya. Bagaimana anak-anak itu berubah karakternya ketika menggunakan handphone tanpa terkendali. Ya dari situ akhirnya bikinlah kami kegiatan-kegiatan permainan tradisional untuk mengimbangi atau melawan kecanduan gadget itu tadi. Jadi kegiatannya
untuk mengurangi kecanduan gadget itu ngembangkan permainan-permainan tradisional gitu. Jadi pikir kami permainan modern ini kayaknya bisa dilawan dengan permainan tradisional gitu. Permainan modern dilawannya dengan permainan tradisional. Oke. Jadi dulu awalnya memang diawali dengan gerakan literasi ya. Kemudian karena ada keresahan itu hingga akhirnya membentuk sebuah variasi yaitu mengembalikan ke budaya lama yaitu permainan tradisional gitu ya. Tapi awalnya dulu itu Mas, emang warga setempat ya, anak-anak setempat yang diajak bermain itu? Ya anak-anak lokal, saya ngundang dari SD, sekolah-sekolah terdekat. Oh langsung SD berarti ya, bukan warga-warga, anak-anak warga itu? Karena kita itu nggak bisa, awalnya dulu ya nggak bisa ngundang per orang, daripada ngundang per orang kita nyurati aja sekolahnya supaya ditugaskan gurunya gitu. Jadi mudahnya kayak gitu, kita bekerja sama dengan sekolah nyurati sekolah untuk dihadirkan sekian siswa per sekolah gitu. Jadi gampang. Oh gitu. Awalnya gitu. Terus selanjutnya anak-anak udah tahu sendiri. Anak udah tahu bahwa kalau setiap minggu misalnya kegiatan KLG datang gitu. Atau kita ngasih pengumuman ke satu anak gitu, tolong kabari temannya. Datang mereka. Oh, berarti awalnya langsung masuk ke surat untuk SD di sekitar berarti ya? Iya, SD di desa. Iya. Di desa yang bisa berkolaborasi gitu. Sampai saat ini berarti ya? Iya, sampai saat ini juga ngabari guru-guru SD. Bedanya masih sekarang ini lewat broadcast aja, nge-WA gurunya, Bu ini ada kegiatan, siswanya boleh ikut gitu. Nah, sepanjang perjalanan nih Mas, mungkin pasti prosesnya juga sangat luar biasa pastinya dari 2018 ke 2024 ini pasti banyak sekali proses jatuh bangun ya. Pasti nanti ada satu titik kejenuhan untuk terus menjalankan. Nah, bagi Mas Irfandi sendiri yang proses apa Kak yang membuat Mas Irfandi ini semakin semangat dalam mengembangkan Kampung Lali Gadget ini? Proses yang membuat semakin semangat itu ketika dampaknya kelihatan. Itu membuat kita semakin semangat. Jadi bukan kita diundang misalnya jadi narsum di Kemendikbud atau di mana kita ke Jakarta diundang kemana, itu bukan itu yang membuat saya senang. Tapi ketika saya tiap bangun pagi, bahkan di rumah saya kan, bangun pagi buka pintu atau agak siang gitu, anak-anak berdatangan langsung nyari mainan, langsung bermain, nggak bawa HP. Oh iya. Jadi ketika melihat manfaat dan dampaknya itu terasa setiap hari. Terus juga melihat ketika event besar gitu, event kolaborasi atau event monumental gitu, orang-orang jualan mulai berdatangan. UMKM tetangga kanan kiri buka lapak. Itu yang menyenangkan banget itu. Iya. Saya sempat beberapa kali juga ke sana. Saya juga melihat antusias warga yang dikatakan UMKM atau orang yang berjualan itu memang luar biasa. Iya. Dan dampak dari Kampung Lali Gadget juga sangat berdampak ya. Karena semakin banyak yang di sana juga warga juga merasakan dampaknya terkait jualan dan sebagainya. Nah, gini Mas Irfandi, sekarang kita bahas tentang gadget ya, karena ini kan Kampung Lali Gadget. Bagi saya gadget ini memang ada sisi negatif bagi anak. Adapun satu juga sisi positif, karena semakin maju zaman juga akan semakin maju, terutama di bidang digitalisasi. Nah, menurut pandangan Mas Irfandi, dengan kita meninggalkan gadget, apakah itu juga sebuah langkah yang tepat ataukah kita harus tetap mengimbangi antara meninggalkan gadget dan tetap menggunakan tapi juga menerapkan budaya-budaya kita gitu loh. Ya, begini, Kampung Lali ini disclaimer dulu. Kampung Lali Gadget itu kami tidak anti terhadap gadget. Internet, HP dan sebagainya, tidak. Tapi lebih kepada mengimbangi kecanduan gadget. Kami anti terhadap dampak negatifnya. Iya. Dampak positifnya, itu tidak bisa ditawar lagi, itu sangat bermanfaat banget. Kita hari ini podcast pakai gadget semua ini. Iya, benar. Pakai gadget, kacamata itu gadget. Iya. Nah, kancing baju, resleting itu semuanya gadget loh sebenarnya. Alat-alat untuk membantu manusia ya, apalagi teknologi yang sekarang kita gunakan itu kan gadget, HP, internet,
AI sekarang yang lebih mutakhir lagi, itu tetap kita butuhkan untuk bekerja. Tapi yang perlu dipahami adalah anak itu tumbuh kembang anak, dia juga berhak untuk tumbuh kembang tanpa dicampuri urusan gadget. Kalau kita tahu usia 0 sampai 6 tahun, itu tumbuh kembangnya itu sebenarnya nggak perlu gadget loh. Iya. Jadi perlunya ya sentuhan orang tuanya, didikan dari orang tuanya, bagaimana orang tuanya ngasih contoh, ngasih teladan, sehingga anak kan meniru ya dari situ. Ketika kita membiarkan gadget ke anak, terus anak meniru yang ada di gadget tanpa kendali orang tua, ya itu yang bahaya. Oh iya. Jadi anak-anak tetap berhak untuk tumbuh kembang sesuai zamannya, sesuai tumbuh kembangnya. Berarti ini yang harus diperhatikan ya. Jadi terkait kampung lali gadget itu, stigma kita dalam menerima itu harus benar-benar tahu ya porsinya, bahwasanya kampung lali gadget itu bukan pure meninggalkan gadget, tapi adalah bagaimana kita bisa mengimbangi dan mengurangi dampak negatifnya. Itu gitu ya. Jadi untuk Ikrom People, nah kayaknya Kang penasaran dengan kampung lali gadget, nanti coba next kita main ke sana. Sekarang coba Mas Irfandi ya, setelah tadi dijelaskan luar biasa memang ya, terkait juga pendampingan orang tua dari 0 sampai 6 itu memang seharusnya lepas dari gadget. Nah sekarang kita masuk ke permainan tradisional yang sudah selama ini ditinggalkan. Ya. Menurut Mas Irfandi nih, dengan kita menerapkan permainan tradisional, atau mungkin ada sekelompok orang yang masih senang atau membudayakan permainan tradisional ini, adakah peran atau nilai-nilai positif yang didapatkan anak tersebut? Ya, yang jelas kalau permainan tradisional itu, kalau kita ngomongkan nilai, kalau kita ngomongkan falsafah, itu banyak falsafah yang bisa diambil ketika kita merefleksikan kegiatan pasca bermain itu. Misalnya nih, kalau kita tahu tentang Hom Pimpah Alehum Gambreng nih. Ini ngomong falsafah ya, ngomong nilai. Hom Pimpah Alehum Gambreng saja itu memberikan nilai bahwa Hom itu artinya Tuhan, Pimpah alaihum kembali kepada Tuhan. Gambreng lakukanlah. Jadi kita itu, manusia itu asalnya dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Nah sebelum kita kembali kepada Tuhan, kita harus gambreng dulu. Kita harus melakukan sesuatu dulu. Dalam konteks itu kita harus bermain dulu. Lah, falsafah bermain itu kan diterjemahkan dalam konteks kehidupan kita itu berkontribusi terhadap kehidupan, terhadap peradaban. Jadi ya anak-anak, kalau saya merefleksikan ke anak-anak TK misalnya, itu enggak serumit itu, tapi anak-anak kita harus berbuat baik. Anak-anak kita itu sebelum nanti kembali kepada Tuhan, kita harus berbuat baik, harus membantu teman, harus ini dan sebagainya. Ngajarkan berbuat baik, berbagi itu dari situ. Itu belum lagi nilai-nilai permainan-permainan yang lain. Itu masih sekadar nilai ya. Belum manfaat. Manfaat itu misalnya, permainan ini karena membuat geraknya seperti ini, dia melakukan ini, itu terhadap tumbuh kembangnya itu nanti seperti apa, terhadap fisiknya seperti apa. Wah, itu malah lebih dalam lagi. Berarti nilainya dalam sekali ya, kalau kita menelusuri terkait permainan tradisional ini ya. Iya. Jadi luar biasa. Permainan tradisional itu sebagai alat untuk menanamkan nilai. Sebenarnya nilai apapun bisa. Merefleksikan sesuatu kepada anak-anak itu bisa loh. Semaunya orang dewasa mau menanamkan apa. Gak apa-apa, tanamkan saja. Misalnya gasing nih. Gasing itu selalu muter ya. Kalau nggak muter berarti jatuh. Dia, roboh dia. Ya bisa saja direfleksikan sebagai anak-anak ya, kalau mau hidup terus ya kamu harus bergerak terus. Kalau nggak bergerak kamu jatuh gitu kan. Sama dengan ngayuh sepeda dan sebagainya. Bahkan kita kalau merefleksikan ke orang dewasa itu juga banyak refleksinya buat orang dewasa, bahwa dunia dan seisinya ini kan hanya senda gurau dan permainan. Itu ayat berapa di Al-Quran ada kayak gitu.
Dunia dan seisinya ini adalah permainan dan senda gurau. Iya. Saya lupa sih surat apa ayat berapa. Berarti bukan sekedar permainan ya, dari sebuah permainan itu kita bisa mengambil banyak nih, mengambil nilai, kemudian mengambil pembelajaran, terus karakter juga bisa kita ambil dari situ. Berarti bisa dikatakan permainan tradisional ini untuk anak ini memang bisa membentuk sebuah kreativitas dan imajinasi, berarti ya. Bisa dikatakan seperti itu. Sangat. Jadi anak-anak itu ketika bermain itu tumbuh banyak hal loh. Kadang harusnya Mas ya, harusnya kita orang dewasa yang sekarang menyelenggarakan pendidikan, menyelenggarakan sekolah formal, itu harusnya malu sama anak-anak. Tahu nggak kenapa? Karena anak-anak itu ternyata belajar lebih jauh daripada pendidikan karakter yang kita terapkan di sekolah. Tahu nggak gimana? Anak-anak ketika belajar lewat permainan tradisional itu, mereka belajar toleransi, mereka belajar mengalah, mereka belajar memimpin, mereka belajar mempengaruhi, mereka belum kuliah jurusan hukum bisa menghukum temannya. Bener kan ya? Iya. Nah itu lah kita orang dewasa itu sekarang menyelenggarakan namanya pendidikan karakter, pendidikan akhlak dan sebagainya. Sesungguhnya anak-anak itu sudah punya dasar loh. Sudah punya. Ketika bermain di rumah. Makanya jangan salahkan kalau anak-anak itu suka main terus nggak belajar. Loh, anak-anak itu sudah belajar dari bermain kok. Gitu. Memang kodratnya anak-anak adalah bermain. Yes. Berarti dengan kemajuan zaman dan permainan tradisional yang mulai terkikis ini berarti sangat merugikan kita semua ya. Termasuk para pendidik ini ya. Ya. Permainan tradisional itu sekarang terkikis ya bukan hanya rugi lagi ya, tapi ya gimana? Permainan tradisional itu sangat permainan tradisional itu masuk dalam 10 objek pemajuan kebudayaan. Bicara tentang kebudayaan di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Kita orang Indonesia kan menyebut budaya itu sebagai identitas. Ayo kita ajarkan budaya, anak-anak harus melestarikan budaya, jargon-jargon tentang melestarikan budaya itu kita gaungkan terus. Tapi menurut saya strategi untuk melestarikan budaya, ngomongkan pelestarian berarti kita ngomongkan generasi. Generasi yang sekarang itu ya anak-anak itu yang akan kita harapkan untuk nanti itu ya anak-anak itu. Metode apa yang menarik buat anak-anak sehingga ajakan-ajakan kita masuk ke anak-anak? Permainan. Lah, dalam objek pemajuan kebudayaan ada namanya satu, kan banyak ya, ada ritus, ada bahasa, ada seni, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional. Yang terakhir itu ada permainan rakyat dan olahraga tradisional. Dua ini yang sedang kita garap. Jadi masuknya kita ngajak anak-anak melestarikan budaya, ngajak generasi-generasi bawah untuk melestarikan budaya, pintu masuknya dari permainan tradisional, hal yang mereka sukai. Kan ngajarkan budaya itu kalau semuanya harus bisa nari misalnya katakan. Kan enggak semua anak suka nari. Semua harus bisa apalagi nembang mocopat apalagi gitu kan. Kan enggak semua anak suka nembang mocopat, bahkan enggak ada yang suka gitu. Lah, tapi siapa anak mana yang enggak suka bermain? Semuanya suka main. Gitu. Jadi pintu masuknya dari situ. Pintu masuk melalui sebuah permainan. Termasuk bagaimana kita sebagai seorang pendidik memulai pembelajaran dengan permainan itu pasti akan membuat anak-anak lebih enjoy dulu. Termasuk nanti dalam menerima pembelajaran tersebut itu pasti lebih enjoy. Bener Mas? Betul. Bener. Jadi masuknya lewat permainan. Masuknya lewat sebuah permainan. Yang mereka sukai. Oke, luar biasa ya. Terus kemudian Mas, terkait perbedaan karakter anak ya. Menurut Mas Irfandi ya, perbedaan karakter anak yang memang masih sering melaksanakan permainan tradisional dengan anak yang sudah lebih ahli ke permainan modern atau gadget. Perbedaan karakternya seperti apa? Kalau dilihat perbedaan karakternya, anak-anak yang banyak main gadget itu lebih emosional, lebih mudah marah, gitu, lebih apa gitu. Karena kan tidak fokus itu ya. Dia nggak ketemu sama temennya, nggak ketemu sama lawan mainnya, tapi dia itu
kadang kan di dalam permainan game online itu juga muncul kata-kata kasar yang tidak terkendali. Apalagi kalau dia mainnya sama orang-orang yang nggak dia kenal. Kalau misalnya dia main permainan tradisional, kan main sama teman-temannya yang biasa tuh. Nah disitulah dia belajar karakter mengalah, berdemokrasi, bagaimana menentukan siapa yang jadi, bagaimana yang menghukum. Kamu curang nggak boleh main lagi, tunggu giliran nanti kelima kamu boleh main. Siapa yang apakah anak-anak itu tidak semakin cerdas ketika bisa membuat aturan-aturan semacam itu? Coba itu diajarkan nggak di sekolah? Anak berdemokrasi, membuat aturan sampai bisa mempengaruhi temannya untuk mematuhi aturan itu. Di sekolah nggak diajarkan dan mereka belajar dalam permainannya di rumah sama temannya. Dari sini kita buka luas ya mindset ya dan stigma orang-orang ya bahwasanya kita sudah tahu nih perbedaan karakter anak yang sering melaksanakan permainan tradisional dengan anak yang lebih ahli dalam bidang gadget. Ternyata jauh sekali. Ya kalau ahli di bidang gadget yang lain dengan kontrol, dengan nilai positif, misalnya atlet game online misalnya. Nah itu kan ada pelatihnya, tapi kan yang enggak terkendali ini yang jadi masalah. Iya, dampak negatifnya itu ya memang. Luar biasa. Jadi dari sini, dari Mas Irfandi ini penjelasannya luar biasa. Kita bisa melihat nih, kita juga bisa tahu nih ternyata luar biasanya permainan tradisional berdampak bagi anak-anak. Termasuk bagaimana anak-anak itu tadi membentuk sebuah karakter, bagaimana dia berdemokrasi, menentukan hukuman dan sebagainya. Bahkan membuat peraturannya sendiri ya dengan cara demokrasi tadi ya. Dan bukan melalui sebuah orang atau guru. Dia secara kelompok membuat dan berdemokrasi dengan kelompoknya itu. Bayangkan mereka yang membuat aturan itu. Kok bisa teman-temannya nganut? Kok bisa? Apakah melalui diklat kepemimpinan? Kan enggak. Kok bisa? Nah, itu hebatnya. Nah, sekarang Mas Irfandi, bagaimana pendekatan yang seimbang nih untuk memanfaatkan permainan tradisional guna mempromosikan nih, lebih mempromosikan lagi agar permainan tradisional itu istilahnya viral lagi dan mau orang melaksanakan lagi. Jangankan bicara di kampung-kampung ya, minimal di sekolah-sekolah. Minimal di sekolah-sekolah. Bagaimana mungkin promosi yang pas nih? Sekarang itu di Kemendikbud ada program namanya Sekolah Sehat kalau tidak salah. Betul ya. SD Ikrom sudah Sekolah ada sehat, ya. alhamdulillah SD Ikrom. Ada sehat imunisasi, sehat fisik dan sehat apa lagi ya satunya ya? Sehat imunisasi, sehat fisik, sehat gizi. Lah, permainan tradisional itu ada di sehat fisik. Bagaimana di sekolah-sekolah ada aktivitas fisik selain pelajaran olahraga. Ya, jadi ada permainan tradisional, ada gini banyak hal yang itu. Anak-anak itu energinya besar. Apalagi anak SD kelas rendah atau TK. Energinya enggak habis-habis dia. Energinya luar biasa. Kalau dia kelebihan energi enggak bisa nyalurkan, biasanya nendang temennya. Iya kan? Mukul temannya. Itu kelebihan energi. Tapi kalau di sekolah kita kasih alat-alat untuk menyalurkan energi-energinya, saya kira itu bagus. Di Kampung Lali Gadget itu ada banyak alat-alat yang bisa dimainkan tanpa kita ngajari. Maksud saya gini, di sekolah itu ketika mau membudayakan permainan tradisional, ya mungkin bisa dilakukan dengan cara ngajari, terjadwal gini. Tapi yang bisa rutin setiap hari tanpa kita harus repot, taruh aja alat-alat mainan, entah itu di depan kelas, atau di lapangan, atau di pojok-pojok tempat anak-anak berkumpul. Jadi maksud saya itu memberikan alat-alat untuk nyalurkan energi mereka. Ya main egrang itu butuh tenaga, butuh tenaga keseimbangan, butuh gini. Kelompen panjang dan sebagainya. Itu kalau itu mereka bisa membentuk peradaban sendiri loh. Maksudnya gimana? Ketika mainan itu ada di sekolah, mereka nanti akan bisa bikin event sendiri. Ayo balapan. Ini teman ini dengan balapan. Terus ayo ngajari temannya bikin egrang. Mereka akan punya sistem sendiri dan itu alamiah loh. Kayak gitu sih. Jadi sekolah-sekolah bisa nerapkan hal itu tadi. Dan
Tahu nggak kenapa permainan tradisional itu tidak diminati? Iya. Satu, tidak ada tempat, tidak ada lahan. Sekarang lahan-lahan kebun itu sudah jadi rumah, jadi perumahan gitu kan. Tidak ada tempat, tidak ada alat. Nah itu tadi menjawab tidak ada alat. Karena nggak ada yang bikin alatnya. Terus nggak ada data. Maksudnya nggak ada data itu istilah wong Jawa gak ono sing ngandani. Iki lho ono dolanan ngene. Bapak biyen tahu dolanan ngene, mbah biyen dolanan ngene. Kita sebagai guru, sebagai orang dewasa itu nggak ngajarkan lagi cerita-cerita permainan masa kecil kita ke anak-anak yang kita didik. 3 ya. Yang keempat, ini yang paling penting, nggak ada yang ngajak. Iya. Nggak ada yang ngajak. Istilah dalam satu gerakan sosial namanya tidak ada penggerak. Lah, penggerak itu bukan hanya kita sebagai anak muda komunitas permainan tradisional, enggak. Penggerak itu nggak usah jauh-jauh. Kalau di rumah ya bapak, ibu, kakek, nenek, om, bibi. Itu bisa ngajak mereka yang punya ingatan masa lalu tentang permainan tradisional. Mereka bisa ngajak. Kalau di sekolah, guru, siapa kepala sekolah boleh, tukang kebun boleh. Pokoknya orang-orang dewasa yang punya ingatan masa lalu. Penggerak itu sesederhana itu. Pas nih sebenarnya Mas Irfandi terkait penjelasan tadi tentang sekolah sehat termasuk yang fisik tadi ya. Bahwasanya memang SD Muhammadiyah 3 Ikramwagi ini sudah dinobatkan sekolah sehat. Ya. Dan ada salah satu program yang berkaitan dengan permainan tradisional. Nah ini mungkin saya ingin minta saran dan masukan saja. Bahwasanya di SD Muhammadiyah 3 Ikramwagi ini ada salah satu program yang namanya Pesona. Yaitu permainan tradisional dan senam ceria. Ya. Itu bisa kita laksanakan 1 bulan sekali tapi. Kemudian juga dilanjut dengan ada program Go Ikrom. Go Ikrom ini adalah goes. Program goes anak-anak kelas besar 4, 5, 6 dan itu mengajak orang tua. Nah, menurut Mas Irfandi dengan Ikrom, sekolah SD Muhammadiyah 3 Ikramwagi ini yang sudah dinobatkan sekolah sehat dan menerapkan program Pesona dan Go Ikrom itu tadi, menurut Mas Irfandi sudah pas atau masih harus ditambah? Ya. Program sekolah sehat tadi yang ada Pesona, Goes dan sebagainya itu inovasi yang bagus untuk memenuhi aktivitas sekolah sehat tadi. Itu hal yang bagus banget. Jadi ya kalau bisa permainan tradisional itu diharapkan dimainkan setiap hari. Tahu nggak sekolah formal itu memang kalau saya bisa mewakili anak-anak, mengadvokasi anak-anak. Ngapunten, sekolah formal itu kadang mengurangi jam main anak-anak. Kadang sekolah jam sekian sampai jam sekian, itu mengurangi jam main anak-anak. Alangkah baiknya jika di sekolah kita mengganti jam main di rumah dengan main di sekolah. Jadi ketika di sekolah ada permainan tradisional, ada kita ngajarkan main tradisional, itu mengganti jam main mereka yang hilang loh sebenarnya. Jadi itu hal yang bagus banget gitu. Jadi bisalah lagi lebih dikembangkan lagi, lebih inovatif lagi gitu.